Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Bab adabil wudu. Inilah bab adab-adabnya wudu. Artinya adab di sini cara yang benar menurut syariat. Cara yang benar menurut syariat. Adab yang ditulis ini semuanya nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana caranya Nabi kita berwudu supaya kita mengikuti cara beliau berwudu. Diteruskan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Maka di sini beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mendatangkan dengan kalimat adab. Kalau kemarin adabnya apa? Istiqadh minan naum atau adab dukhulil khala. Jadi ada adabnya. Hidup ini memang harus beradab. Kalau tidak beradab itu sudah meninggalkan kodratnya sebagai manusia. Manusia ini harus beradab. Bedanya manusia dengan binatang itu adab, akhlak. Dan tasawuf, ini kan kitab ini fikih tasawuf. Fikih yang penuh dengan akhlak. Katanya guru saya itu, Sayyiduna Imam Abdul Qadir Isa rahimahullah, at-tasawuf huwal akhlaq. At-tasawuf huwal akhlaq. Ay al-adab. Kullama izdada akhlaqul insan izdada tasawwufuh. Atau kama qala rahimahullah. Semakin bertambah akhlak seseorang, maka semakin tinggi nilai tasawufnya. Adab yang dimaksud, yang pertama, adab seperti ini. Adab istiqad minan naum, adab dukhulil khala, adab al-wudu, adab as-salah. Kemudian ini merupakan adab dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab dengan sesama manusia. Dan itu diterangkan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Kemudian di dalam intisari kitab beliau, kata sebagian ulama yang diberi nama Minhajul Abidin itu. Jadi kita harus berakhlak, tapi akhlak yang mengekor, merunut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, fa idza faragta minal istinja, maka apabila selesai kamu minal istinja'i, dari istinja, fala tatrukis siwaka, maka jangan meninggalkan kamu akan siwak. Jadi sebelum wudu itu siwak dulu. Siwak kalau sekarang di sini bisa diganti dengan sikat gigi. Tapi yang paling afdal tetap siwak itu pakai syajaratul arak, pohon arak itu yang biasa orang Mekah itu. Yang biasa dari Mekah itu dapat. Fa innahu, maka sungguhnya siwak matharatun lil fam, yaitu membersihkan atau mensucikan lil fam akan mulut, wa mardatun lirrabb, dan membuat ridha lirrabbi, kepada Tuhan, disenangi Allah. Mana asalnya mathara itu tempat suci, ya, atau alat yang mensucikan. Mardatun, perlakuan yang membuat ridha. Maskhatatun, yang membuat benci, li syaitan, kepada syaitan.
Karena kalau orang bersiwak itu mau zikir gampang, mau zikir mudah, lisannya bersih, lisannya harum. Siwak itu yang paling kuat kesunahannya sebelum wudhu dan sebelum sholat. Adapun tempat-tempat yang disunahkan siwak itu banyak. Ya, secara umum kullama taghayyara famul insan ustuhibba lahu siwak. Setiap ada bau berubah di mulut maka disunahkan siwak. Maka kalau santri Yaman saya sering singgung ini, santri Yaman itu mayoritas itu di sakunya ada siwak. Abdul Wahid itu kemarin kan selalu ada siwak. Siwak saya kalah sama Abdul Wahid itu kalau masalah siwak. Abdul Wahid selalu siwak. Masya Allah. Masya Allah. Tidak merokok dia lagi. Jadi kalau di Mekah dan Yaman atau Timur Tengah umumnya itu masih sunnah ini masih sangat membudaya. Kemana-mana itu ada bawa siwak. Di sini tidak begitu karena memang syajaratul arak, pohon siwak itu tidak ada di sini, sulit. Belinya nggak semua toko menjual. Tidak semua toko menjual. Kalau di Mekah, di depan-depan itu, toko itu hampir semua toko. Toko apa saja jual. Kalau namanya Bagalah itu pasti ada siwak di situ. Toko lah, warung. Ya, warung yang penting bukan toko terong lah ya. Bukan toko tomat ya. Itu pasti ada jual siwak. Walaupun pasar buah kadang masih ada saja orang jual siwak di depannya, tapi luar biasa kalau di sana itu. Subhanallah. Naam. Wa salatun bisiwakin, ini wa maskhatul syaitan. Wa salatun bisiwakin, dan salat dengan siwak. Adapun salat dengan siwak, ini sebagian ulama yang membolehkan isim nakirah yang bisa dijadikan mubtada. Adapun salat dengan siwak afdalu, yaitu lebih afdal min sab'ina salatan, daripada 70 salatan salat bighairi siwak, dengan tanpa siwak. Sebagian ulama menafsirkan salat sunnah. Kama ja'a fil hadits syarif, seperti yang ada di hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kalau ndak ada sudah terpaksa pakai gini ya. pakai ujung dari lengan baju ini. Karena ini salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwak. Katanya para guru di sini yang dimaksud adalah salat sunnah yang dengan siwak lebih afdal daripada salat sunnah yang tanpa siwak 70 kali. Kenapa ditafsirkan dengan salat sunnah? Karena salat fardu ya, misalkan tanpa siwak sekalipun tuh nilainya sudah tidak bisa diukur dengan sunnah kalau fardu itu. Majlis lil wudu, kemudian duduklah kamu untuk berwudu. Kalau ada tempat duduk, mustaqbilal kiblah, ale menghadap kiblat, ala maudhu'in murtafi'in, di atas tempat yang tinggi, kaila yusibakar rasyasu, supaya tidak kena kepadamu ar-rasyasu, apa? Percikan, tek letek jangan Madura. Tek letek. Allah. Wa qul, dan bacalah akan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini doa sebelum wudu. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung, bika kepadamu, min hamazatis syayatin, dari gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzu bika, dan berlindung aku kepadamu, Rabbi, wahai Tuhanku. Makna asalnya Rabbi. Ayyahdurun, akan hadir mereka. Nih makna asalnya nih, akan aku. Jangan biarkan ya Allah syaitan itu menggoda aku atau mengganggu aku. Tsumma usil yadai, kemudian basuhlah akan kedua tanganmu, salasan, 3 kali.
qabla an tudkhilahuma al-ina'a, sebelum memasukkan kamu huma akan yadaik, al-ina'ah akan bejana, akan tempat air, ina itu. Wa qul, dan bacalah, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, yaitu mohon aku kepadamu, al-yumna. Yumn ini al-yumna wal barakah, akan yumna wal barakah. Yumna ini sama dengan barakah, tapi kalau bahasa Maduranya al-yumna itu jejah, jaya. Tahu jaya, Bi? Jaya ya. Jaya itu berjaya. Iya. Berjaya asalnya misal kalau dibahas secara dunia, misal usahanya kurang lancar jadi lancar. Itu kan berjaya kan? Yaitu al-yumna itu. Wal barakah, dan barakah. Sebenarnya maknanya sama itu. Al-yumna wal barakah. Wa'udzu bika, dan berlindung aku kepadamu, minasyu'mi wal halakah. Minasyu'mi, dari syu'um ini kebalikannya berjaya. Kebalikannya berjaya. Kalau orang Madura bisa memberi makna karas. Tahu karas, Bonjong? Karas, are karasnya. Hah? Apa? Gagal. Ya. Jadi begini, punya uang misalkan 1 juta per bulan. Ini enggak tahu kemana larinya uang ini. Asyum ini. Jadi apa namanya? Enggak barokah, ya. Wal halaka, dan kehancuran. Nah, ini berdoanya bagaimana kalau kita di WC wudhunya dalam hati membaca ini ketika membasuh tangan. Tuman wiraf al hadath, kemudian berniatlah kamu raf al hadathi, akan menghilangkan hadas. Awis tibah atas salati, atau bolehnya salat. Mana asalnya mencari bolehnya salat. Jadi niat wudhu ini. Niat wudhu. Nawaitu raf'al hadas. Nawaitu istibahatas salah. Atau nawaitul wudhu'ah. Kalau yang diajarkan kepada kita, itu sudah sangat lengkap. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari. Itu luar biasa, kiai-kiai dulu itu meninggalkan warisan niat-niat itu luar biasa. Subhanallah. Rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuk qabla ghaslil wajhi. Wala yanbaghi, dan tak pantas, an ta'zuba, apa harus selesai. Mana asalnya menyendiri ya. Menyendiri. Selesai. Niyyatuka, apa niatmu. Qabla ghaslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Jadi sebelum membasuh wajah itu tetap kita niat wudu di dalam hati. Fala yasihhu wudu'uka, maka tidak sah apa wudu kamu. Fa tafri' di sini. Jadi kalau sebelum selesai membasuh wajah itu, niat kita sudah tidak ada, kemana-mana hati kita, pikiran kita, menurut madhab kita yang ditulis oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali ini tidak sah katanya. Jadi nawaitul wudu ali raf'il hadas, sampai hati ini tetap ada niat wudu sampai selesai basuh wajah. Basuhan yang pertama ini yang wajib. Jadi yang kedua sudah tidak, karena yang kedua sunnah. Kalau madhab Imam Sayyidina Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala, tidak wajib ini. Karena beliau mengatakan bahwa niat itu boleh sebelum melakukan waslul wajhi. Jadi sebelum basuh wajah, niat. Nawaitu al-wudu'ah li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas karena Allah. Langsung. Itu Sayyidina Imam Malik, madhab Maliki rahimahullahu ta'ala, begitu. Sama dengan sholat. Kalau madhab kita, kalau niat sholat Allah, itu kan ada dalam hati. Jadi misalkan begini, hati kita Allah, ketika Allah, hati kita bercakap, aku sholat duhur
makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Sudah. Jadi dalam hati itu. Kalau Imam Malik sebelum takbir, sengaja aku niat sholat duhur 4 rakaat makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Cukup. Maka saya sering mengatakan kepada santri, wabil khusus santri perempuan, kalau sekiranya anak-anak itu kok ada gejala-gejala was-was gitu. Jadi kalau mau takbir Allah, 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 Allah. Jadi apa namanya? Ada kayak bau jurus Allah, 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 Allah. Jadi saya bilang, awak anu saja dulu. Kamu itu ikut madhab Malik saja. Niat sebelum melakukan takbiratul ihram. Jadi niat sebelum takbiratul ihram, sengaja aku sholat maghrib, makmuman atau imaman kata Allahu Akbar, sudah cukup. Untuk menghilangkan was-was. Sah itu, sah, sudah sah. Sah itu gurunya Imam Syafi'i. Yang mengatakan begitu gurunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Malik rahimahumullahu taala. Thumma khudh gharfatan li fika wa tamaddad biha talazan. Kemudian ambillah gharfatan, akan gharfa ini begini, Bi. Gharfa ini. Satu apa itu? Kalau orang Madura bilang satu raupan, tak? Saraupan ya? Saraupan. Secebokan, sejedukan, secabukan. Satu raupan. Gharfa ini. Lifika, untuk mulutmu. Wa tamadmad biha, dan berkumurlah biha dengan gharfah. Salasan, 3 kali. Wa baligh, dan baligh ini kuatkanlah. Mana Nabi Chandreng Madura se lamba banget lah sambian. Fi raddil ma, di dalam mengembalikan air. Artinya di dalam mengembalikan ini sebenarnya raddi ini di dalam memutar air. Bisa jadi begitu maknanya. Ilal ghalsamah, ke ini bukan lak-lakan tapi teng-cantengan. Nah, begini-begini. Kamu itu kalau begini, menganga, mulut kamu itu akan terlihat ada begini dua itu di dalam sebelum ke kerongkongan. Ada nggak? Hah? Nah, begini. Itu pasti ada yang kecil dua itu sebelum masuk ke kerongkongan. Coba itu seperti daging itu ya, seperti daging itu. Jadi bukan tengcantengan ini ya, tengcal-tengan karena tengcal-teng itu apa namanya? Hah? Anak teka, iya begini-begini ya. Ya di sini. Entah apa itu Malaysia mau cakap apa itu. Anak teka, iya itu. Jadi kan ada itu ya di mulut itu. Jadi kalau kita berkumur, sunnahnya diperkuat kumurnya, diputar sampai kan begini. Itu kan sampai di situ. Itu kalau itu nggak masuk, maka air itu memutar. Nah, jadi raddil ma ini bisa diberi makna memutar atau mengembalikan, artinya didalamkan. Ilal ghalsama illa, kecuali antakuna ada kamu shaiman, yaitu orang puasa. Sah, jangan diperkuat begitu, takut telanjut ke dalam ya. Takut masuk. Jadi kumur biasa kalau puasa. Nah, sudah. Jadi jangan diperkuat kalau puasa itu kumurnya. Waqul, dan bacalah akan doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik, ya Allah a'inni, bantulah ni akan aku, ala tilawati kitabik, atas membaca kitabmu, wa kasrati dzikrilak, dan banyaknya berzikirlah kepadamu ya Allah, wasabbitni, dan tetapkanlah ni kepadaku, bil qawli, dengan perkataan as-sabit, yang kuat,
yang tetap fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam akhirat. Apa qauli sabit? Catatan pinggirnya la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud sabit nih ya Allah, tetapkan kalimat as-sabit, apa itu? La ilaha illallah. Jadi al-qaulu sabit itu coret ke pinggir la ilaha illallah. Jadi minta kepada Allah supaya semasa kita hidup kita selalu bisa mengulang la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu apa namanya? Kalimat yang paling penting di dalam kehidupan. Tanpa la ilaha illallah akan celaka. Tanpa la ilaha illallah akan celaka, rugi. Jadi kalau hidup la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sudah, itu tidak ada kalimat di atasnya itu sudah. Ini fil hayat dunia sampai akhir hayat. Sampai mau menghembuskan nafas terakhir, tetap la ilaha illallah, mati masuk surga sudah. Kalau banyak dosanya, ya yang penting masuk surga lah dulu. Masalah dosa itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha minta ampun lain lah. Yang paling penting la ilaha illallah. Jadi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang berkalimat la ilaha illallah masuk surga. Dalam sebagian riwayat lam yalijin nar, tidak akan masuk neraka. La ilaha illallah. Masalah yang penting hidup ini la ilaha illallah. Lakukan kewajibannya sebagai muslim, sebagai mukmin. Jangan ganggu orang lain. Jangan rugikan orang lain. Sudah selesai. La ilaha illallah, modal itu dengan itu cukup. Nah, masalah kita mau menambah seperti yang dikatakan beliau kemarin, Imam Ghazali, kita mau menambah supaya pangkat kita semakin tinggi. Oh, itu santri itu yang harus begitu. Ya, santri itu harus mendapat posisi tinggi di sisi Allah, artinya berusaha, berusaha. Itu fil hayah. Fil akhirah bagaimana? Kita masuk ke liang lahat, ke kuburan, tetap la ilaha illallah. Ketika ditanya, man rabbuka? La ilaha illallah, tetap Allah. Allah. Jadi ada seorang ulama Mesir, seorang mufassir yang baru meninggal itu, saya masih tadaruk dulu. Waktu baru-baru saya ke Mekah itu beliau masih ada, tapi di Mesir. Tapi sering ke Mekah. Namanya Muhammad Matawalli Sya'rawi. Sayyidina Imam Muhammad Matawalli Sya'rawi itu apa namanya, ketika mau wafat itu oleh anaknya ditalkin, oleh anaknya, oleh putranya itu. Syekh katanya. Ya Abi, ya Syekh. Orang sana itu kepada abahnya kadang-kadang bilang Syekh. Ya Sayyid, ya Syekh. Syekh, qul asyhadu an la ilaha illallah, atau qul asyhadah. Ucapkan kalimat syahadah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Al-Imam Syekh Muhammad Matulwi Syarah mengucapkan itu. La ilaha illallah. Kemudian oleh anaknya disuruh kamil ya Syekh. Kamil Muhammadur asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurnakan. Tapi Muhammad Watali Syari tetap la ilaha illallah. Sampai 3 kali kamil ya Syekh. Sempurnakan Syekh. Akhirnya Muhammad Watali Syari melirik ke depan pintu. Kan di kamar itu, melirik ke pintu. Wa asyhadu annaka ya Rasul. Wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa engkau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti dia sebelum wafat dihadiri Rasulullah. Orang yang banyak baca sholawat, orang yang banyak mengikuti sunnah Nabi, selalu rindu Nabi, itu digampangkan ketika wafatnya itu mau wafat ya, dihadiri Rasulullah SAW. Wa asyhadu annaka, jadi ada kalimat annaka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Subhanallah, itu luar biasa beliau itu. Rahimahullah ta'ala.
Banyak ceritanya tentang beliau itu, luar biasa beliau itu. Tsumma khudh gharfatan li anfik. Kemudian ambillah gharfatan akan satu raupan, satu apa namanya tadi itu? Ya satu anulah, satu begini. Li anfika untuk hidungmu, wastansyik biha salatan dan hiruplah. Istinsyak itu wastansyik dan hiruplah biha dengan gharfah salasan akan 3 kali. Wastansir dan keluarkanlah dari hidung. Begini, jangan ngoseng ngaki. Biha dengan akan gharfah, ma akan dan keluarkanlah biha akan gharfah ma akan perkara fil amfih yang ada di dalam hidung. Min rutubatin nyatanya dari lembab-lembab. Apa rutubah itu? Kotoran hidung lah maksudnya di situ. Oseng, ingus, barangkali ada kecoa di dalam, apalah, kadal. Itu Jadi dalam sebuah riwayat diterangkan oleh Nabi SAW, kalau orang tidur itu kalau enggak baca bismillah sebelum tidur, syaitannya itu ikut mendengkur di sini katanya. Tidur di apa namanya? Di khayshum, di ujung apa namanya ini? Ujung hidung ini. Pangkal hidung bukan ujungnya, pangkal di sini. Katanya begitu. Jadi kalau mau wudhu pagi, kamu itu ambil air kumur-kumur, sudah kumur-kumur, ambil air lagi untuk istinsyak, menghirup air, ini kan? Kalau diosengaki, dikeluarkan itu ngaltok itu, tahu ngaltok nggak? Apa? Terlempar setannya itu, terlempar setannya. Masa begitu lah? Itu kok, itu keterangan Rasulullah SAW. Waqul dan bacalah fil istinsyak di waktu istinsyak. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah arihni raihatal jannah. Jadi cara memberi makna ini arihni, ciumkanlah, artinya berikan aku rasa penciuman atau ya penciuman, ciumkanlah nih kepadaku raihatal jannah akan aroma surga. Wa anta anni radin hali adapun engkau anni dariku radin yaitu ridha. Ya Allah, jadikan aku ini hamba yang diridhai engkau ya Allah. Jadi di sini tak cukup mencium surga, artinya masuk ke surga tak cukup. Yang paling penting wallahu anna radin. Jadi Allah ridha kepada kita. Kalau kita sudah diridhai oleh Allah, surga itu kecil bagi Allah. Kecil bagi Allah. Surga itu makhluk Allah. Makhluk Allah. Tapi di situ bagian yang mulia-mulia. Allahumma ja'alna min ahliha. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Jadi wa anta anni radin. Kalau diridhai oleh Allah, maka semuanya akan diberikan oleh Allah. Maka doa yang paling diajarkan, dihimbau kepada kita ketika setiap kita mau berbuka puasa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Wa fil istinsar dan di waktu istinsar itu mengeluarkan air ya. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzubika yaitu berlindung aku kepadamu min rawaihin nar dari aroma-aroma neraka wa min su'iddar dan dari rumah yang jelek dan dari rumah yang jahat, yang jelek, yang jahat. Apa itu annar itu sendiri? Ya Allah. Summa kemudian khud ambillah gharfatan akan satu raupan, serakoan boleh, liwajhik untuk wajahmu. Fausil biha maka basuhlah biha dengan gharfah. Mim mubtada'in mim mubtada'i tasthihil jabhah dari permukaan kening. Jadi ini
di sini dari permulaan kening ini. Jadi tempat yang biasa eh, awal tumbuhnya rambut itu namanya mubtada'i tasthihil jabhah. Ila muntaha ma yuqbilu minad daqani bitul. Ila muntaha ma sampai ujungnya perkara yuqbilu yang menghadap ma. Artinya yang di depan ini, nggak ke belakang yuqbilu itu. Menghadap menghadap di sini. Minad daqani dari cangkem. Cangkem ini cangkem. Nanti, Bi. Apa ini, Bi? Dagu. Ya, 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 dagu. Fitul di dalam panjangnya, artinya panjang kok dari atas ke bawah. Ini panjang namanya. Kalau ini lebar ya. Wa minal uduni dan dari kuping ilal uduni ke kuping fil ardi di dalam lebarnya. Wa usilil ma'a dan sampaikanlah akan air ila maudhi'it tahdif ke tempat at-tahdhib. Tahdhib ini pelipis ya. Ini. Peris ini apa? Pelipis. Ini. Hah? Apa ini? Jambang, bukanlah jambang ini. Ya inilah. Ini apa namanya? Brewok. Ya brewok baru sengaja pelipis. Wahwa ini ada tafsirnya. Adapun tahdhif ma ya'tadun nisa tanhiyat asy-sya'ri anhu. Nah, ini ini. Eh ano, bukan beris ya. Ini beris di bawah. Saya salah tadi. Ini di atasnya kuping ini. Ma yaitu perkara ya'tadu yang biasa an-nisa'u, yang membiasakan an-nisa'u. Siapa perempuan tanhiyat asy-sya'ri akan malong jantan Madura akan mengatur rambut, bukan mengatur ini, apa namanya? Begini, mengenyampingkan rambut anhu dari ma. Jadi ini perempuan kan apa namanya? Rambutnya panjang. Ini biasa tempat yang dibeginikan ya. Nah, di sini ini. Tidak tahu apa ini namanya. Ayo. Coba dicari itu nanti. Tahdib ini. Saya enggak mau tolaah kitab-kitab terjemahan saya. Kapan mau tolaahnya ya? Enggak sempat. Ya ini yang penting kalian ngerti ini. Ma baina ra'sil udun ila zawiyatil jabin. Ah ini. Perkara di antara ujung kuping, ini ujung kuping. Bagian atas kuping ini. Nah, ila zawiyatil jabin sampai zawiyah pinggiran jabin, kening. Nah, ini kening kan besar. Ini pinggirannya ini. Ini rasul udun. Ya ini. Jadi dari sini ke sini. Ini wajah namanya. Dari segi lebarnya, ngerti kan? Itu sudah. Ani bermaksud aku akan perkara ya kau yang jatuh ma min hudriman fi jihatil wajhi fi jihatil wajhi di jihad wajah. Wa usilil ma dan sampaikanlah akan air ila manabidi syu'ur al-arba'ah akan tempat-tempat tumbuhnya bulu-bulu yang 4. Apa saja itu? Al-hajibani, 2 alis. Kalau alis ini tebal bagaimanapun harus masuk air. Wasyaribani dan 2 songot. Apa songot? Kumis. Kenapa 2? Ya ada belahnya kan? Ya. Nah ini kumis 1, kumis 2. Walahdab dan bulu mata. Tahu bulu mata, Bi? Ini. Apa namanya? Bulu mata tetap. Tak kira punya bahasa tersendiri kamu. Wal idarani. Nah, idar ini beris. Ini brewok ya. Dan 2 brewok kanan, brewok kiri. Wa huma ma yuwazil udunain. Adapun idarani, ma yaitu perkara yuwazi yang mengitari ma al udunain akan 2 kuping. Mim mubtada'il lihyah dari permulaan jenggot. Jadi dari permulaan jenggot di sini maksudnya. Sampai ini. Wajibu isalul ma dan wajib apa menyampaikan air ila manabitil lihyah ke tempat tumbuhnya jenggot
al-khafifati yang tipis. Dunal kathifati selain yang tebal. Kalau tebal enggak usah. Wa qul dan bacalah inda ghaslil wajhi ketika membasuh wajah, Allahumma ya Allah bayyid wajhi. Bayyid putihkanlah wajhi akan wajahku binurika dengan cahayamu. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaik di hari tabyaddu. Bayyid ini yang dimaksud sinarilah. Putihkanlah artinya sinarilah. Sinarilah wajhi akan wajahku binurika dengan nurmu, dengan cahayamu. Yauma di hari tabyaddu bersinar. Wujuhu awliyaik apa? Wajah wali-walimu. Wala tusawwid wajhi. Dan jangan engkau hitamkan dan jangan engkau gelapkan wajhi akan wajahku bidulumatika dengan kegelapan-kegelapanmu. Artinya Allah yang menciptakan kegelapan. Yauma taswaddu di hari taswaddu yang gelap, wujuhu a'daika yang hitam, yang gelap. Yauma taswaddu di hari yang gelap atau hitam, wujuhu a'daika apa? Wajah musuh-musuhmu. Iblis dan lain sebagainya. Wala tatruk takhlilal lihyatil kassah dan jangan meninggalkan kamu takhlilal lihyatil kassah akan nyelati jenggot yang apa namanya? Yang tebal. Ya sunnah maksudnya. Begini. Jadi ambil air begini. Ini takhlil. Kalau tebal, enggak tebal ngapain? Apalagi enggak ada jenggot. Saya kemarin dikerjain salah seorang lora itu atau kiai. Wasi itu kayak Wahabi katanya. Karena jenggotnya tebal. Songotnya itu jenggotnya tebal kayak Wahabi. Kebetulan lora itu memang tak berjenggot. Saya bilang kepada dia, Gus, saya ini alhamdulillah masih sering ke Mekah. Saya guyon saja sama dia. Kalau ke Mekah tidak berjenggot, nanti dicolek pantatnya Gus. Dikiranya bencong, saya bilang. Kalau di Mekah itu nggak jenggotan, beginiin. Tapi yang nakal-nakal itu. Tidak semuanya. Orang Mekah baik-baik. Orang Mekah itu subhanallah. Sekarang tinggal baik-baiknya sudah dulu masih rame tahun 95, 96, 97, 98 sampai tahun 2000 ini masih rame. Setelah 99 ini dan apalagi sudah 2000 Mekah ini sepi, tidak seperti sebelumnya. Tidak seperti sebelumnya. Ya, saya guyon saja sama Gus itu, karena Gus itu nggak pakai jenggot. Nanti kayak sampean tuh kalau ke Mekah nanti dikira bencong, tak gitu. Jadi, wala tatruk takhlil al-lihyatil kassah. Thumma ighsil yadakal yumna, thumma al-yusra. Ini kedua sudah. Jadi saya sudah membasuh wajah, maka yang tangan kanan dan tangan kiri. Dah sampai di sini. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.